Jika saya ada di sebuah saham yang sedang dalam tren turun, sudah sempat melakukan averaging down sebelumnya, dan sahamnya kembali turun lebih dalam, apa yang akan saya lakukan? Apakah keluar dengan kondisi cut loss atau melakukan averaging down kembali supaya dapat harga yang lebih murah? Rekan-rekan, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Pak Bro Ibenzu di sebuah saham MAHA atau Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk yang sempat kita bahas insight-nya beberapa hari yang lalu. Kali ini saya akan mencoba membahas dari sisi trading plan yang saya miliki, baik secara grafiknya, secara teknikalnya maupun secara psikologi tradingnya. Rekan-rekan tonton sampai habis ya, karena mungkin ini akan berguna juga buat Anda, khususnya buat teman-teman yang masih baru trading, dan ini bisa diterapkan, diaplikasikan juga ke saham-saham lainnya, secara teknikalnya maupun psikologi tradingnya ya, bisa diterapkan di semua saham, sama persis. Oke, jadi tonton sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa di follow terlebih dahulu supaya pembelajaran berikutnya nggak kelewatan. Di like, di save, di sharingkan juga ke teman-teman yang lain supaya nanti kalau Anda mau cari ulang video ini jadi lebih gampang. Kita lihat ke grafiknya ya rekan-rekan. Kalau kita perhatikan di case ini, jika saya sudah pernah lakukan averaging down dengan angka average-nya adalah 224, maka dengan penutupan harga terakhir kemarin 206, kondisi saya saat ini kembali floating loss sekitar 8%-an. Ya, jadi setelah averaging down, kembali floating loss sekitar 8%-an. Maka apa yang saya akan lakukan? Untuk sementara saya akan biarkan terlebih dahulu. Saya nggak akan buru-buru cut loss di saat ini, karena saat ini kondisi sahamnya sedang menjumpai area support sebentar lagi. Support itu kan bisa jadi bumper untuk bisa mantul naik lagi, kalau nggak berhasil ketembus. Tapi kalau berhasil ketembus, dia akan ambrol lebih dalam, kan gitu ya. Maka saat ini supportnya itu ada di angka 202. Jadi saya akan biarkan dulu wait and see di sana. Saya akan tetap tenang-tenang dan menjaga pintu cut loss saya di angka 200 perak. Itu artinya saya punya bumper sekitar 2% tambahan. Ya, jadi saya prepare bersiap untuk cut loss dengan kondisi cut lossnya sekitar 10%-an. Tanggung toh ya, sudah kondisi floating loss 8%, saya masih tambahkan lagi 2% berikutnya sambil menunggu peluang jika dia tidak tertembus angka supportnya maka dia akan mantul naik gitu ya. Nah, tapi kalau sampai dia ketembus maka saya akan keluar dengan kondisi prepare cut loss sekitar 10%. Ya, sekitar 10%-an. Nah, kenapa saya cut loss? Kenapa saya nggak average down? Karena mari kita lihat. Support kuat, kalau ketembus dia akan ambrol lebih dalam. Seberapa dalam dia akan ambrol? Kalau di case-nya saham MAHA, kemungkinan kalau 200 ini dijemput, maka dia kemungkinan bisa ambrol lebih dalam kurang lebih sekitar 5%, atau bisa jadi 15%, atau bahkan bisa jadi 21%. Ya, jadi kalau saya mempertimbangkan average down kembali, apa yang akan terjadi? Sebelumnya saya average dan dia ternyata ambrol lagi 8%-an. Let's say kalau saya berhasil average nih, modal saya cukup kuat, saya average sehingga angka average saya adalah 200 perak misalkan. Lumayan ya, udah sekitar 10%-an kembali tuh. Saya average di angka 200 perak misalkan. Tapi apa jadinya kalau setelah saya average di angka 200 perak, dia ambrol lebih dalam ke angka 180, 170 dan seterusnya. Apakah saya akan average lagi? Mungkin saya akan average lagi kalau saya masih punya cukup modal. Kalau saya nggak punya modalnya lagi gimana? Maka saya akan berdiam diri menunggu nasib sampai dia kuat naik kembali. Dan itu tidak akan saya lakukan. Itu sebabnya secara trading plan saya selalu memilih untuk cut loss. Cut loss sekecil mungkin, setipis mungkin, supaya saya punya modal yang bisa saya lindungi, sehingga modalnya ini bisa saya gunakan untuk berburu saham lain yang trennya masih uptrend. Sehingga saya nggak perlu balas dendam di saham ini. Saya pilih saham lain yang trennya masih lebih uptrend, karena saham uptrend punya peluang naik lebih tinggi. Sehingga kerugian saya 10% di saham ini bisa saya kembalikan dari saham yang lain dengan kondisi mungkin akan dapat untung lebih dari 10% karena tren sahamnya sedang naik. Sementara saham ini gitu ya, tadi kita lihat ya, kemungkinan dropnya itu bisa sekitar 5%, 15% atau sampai 20%-an kalau sampai angka 200-nya kejemput. Nah, seandainya 5% dia cuma turun 5%, setelah itu berbalik arah kembali, maka sementara ini kekuatan dia untuk bisa bergerak naik lebih tinggi itu sulit. Kemungkinan kalau dia tertahan 5%, drop 5% kembali, dan setelah itu dia tidak turun lebih dalam, maka tren dia lebih ke arah sideways untuk saat ini.
Ya, bukan saat ini tapi saat itu ya, setelah dia turun 5%-an kembali, kemungkinan dia bukan bisa langsung naik lebih tinggi, tapi kemungkinan dia akan berjalan sideways terlebih dahulu. Berapa lama? Tidak tahu. Tapi kalau melihat pergerakan saat ini, kemungkinan untuk dia drop lebih dalam sangat besar. Ya, Pak Bro Ibensu, rekan-rekan yang lainnya, saya tahu keputusan cut loss belum tentu selalu yang terbaik. Begitu cut loss bisa jadi dia mental naik lebih tinggi. Itu sangat mungkin dan bisa terjadi. Tapi saya ingat pesan dari mentor trading saya, selalu mengatakan begini. Kerugian itu ada dua jenis, Ton. Yaitu apa? Kerugian yang bisa dihindari dan kerugian yang tidak bisa dihindari. Seperti orang bisnis ya rekan-rekan ya. Kalau sampai kita berbisnis, kasih barang ke pembeli dengan cara tempo misalkan, ternyata setelah itu orangnya kabur. Itu adalah kerugian yang tidak bisa dihindari. Ya, namanya orang berbisnis harus ada trust kan ya, kasih barang ya sudah, tempo 2 minggu, 1 bulan sudah sesuai dengan kesepakatan, maka harus dijalankan gitu ya. Tapi kalau sampai ketipu, itu adalah kerugian yang tidak bisa kita hindari. Tapi kalau sampai kita tahu ada kemungkinan itu, ada kemungkinan kita ditipu, orang yang sudah kita coba kontak dia nggak mau membayar dan malah minta kirim barang lagi, kita kirim lebih banyak misalkan ya, dan akhirnya semua barang yang kita kirim lebih banyak ikutan hilang dan diambil, maka sebenarnya kita sudah melakukan sebuah tindakan kerugian yang bisa kita hindari tapi tidak kita hindari rekan-rekan. Saat kita trading saham juga sama. Saat saya cut loss, ternyata cut lossnya ini nggak ambrol lebih dalam, dia naik lebih tinggi, ya sudah, itu adalah kerugian yang tidak bisa kita hindari. Tapi kalau kita tahu seandainya gitu ya, ini drop dan bisa jadi drop lebih dalam, saya malah tambahin modal, saya tambahin dana lebih besar dan ternyata betul dia ambrol lebih dalam, maka sebenarnya saya sedang melakukan sebuah tindakan kerugian yang bisa saya hindari, namun tidak saya hindari. Anda bisa lihat perbedaannya rekan-rekan ya. Dan buat Pak Bro Ibensu, semoga video ini bisa membantu Pak Bro untuk membuat keputusan.